Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjelaskan subsektor aplikasi dan pengembangan permainan bersama kelompok kami. 1. Angger Armadijaya. 2. Yoga Eko Saputro. Yang terakhir Alia Islami. Apa sih definisi permainan interaktif? Definisi permainan interaktif itu merupakan suatu media atau aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain, berumpan balik, dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan dan aturan. Dalam sebuah permainan pasti memiliki kesenangan sendiri dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan dan aturan. Ya, permainan pasti memiliki tujuan yang kita capai agar permainan tersebut mencapai hasil akhir. Dan aturan tersendiri dari permainan ini juga memiliki aturan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Kata kunci dari aktivitas tersebut: 1. Media merupakan medium penyajian karya permainan interaktif, bisa berupa elektronik, fisik, kartu, meja, dan lain-lain. Ya, permainan bisa melalui media apapun, melalui karya yang ditampilkan dari permainan interaktif ini sendiri, bisa melalui elektronik, HP, laptop, komputer, fisik seperti permainan gulat ataupun kartu. Kita bisa permainan kartu, meja, dan lain-lain. 2. Aktivitas merupakan suatu kegiatan tertentu yang memiliki tujuan. Dalam permainan interaktif biasanya mencapai kesenangan. Aktivitas sendiri ini juga memiliki tujuan agar permainan yang kita capai tersebut bisa mencapai tujuan akhir dan memiliki kesenangan sendiri, karena kita bisa melakukan kegiatan permainan tersebut dengan tujuan dan akhirnya kita menang. Tujuan ini juga merupakan target yang harus diselesaikan terhadap permainan yang ada tersebut, bisa berupa skor, level, maupun penyelesaian terhadap plot cerita. Ya, dari tujuan permainan ini harus mencapai apa yang diinginkan dari permainan tersebut, yang berupa skor, level, maupun koin. Aturan, ya, dari pertama sudah saya jelaskan. Untuk aturan ini merupakan suatu mekanisme yang mengatur permainan untuk mencapai tujuan dalam sebuah permainan interaktif. Dari permainan pasti memiliki aturan untuk ditaati, tetapi juga masih ada yang belum taat sehingga game tersebut berulang kembali. Nah, dalam aturan ini harus kita lakukan supaya game tersebut memiliki tujuan dan tercapai sepenuhnya. Ruang lingkup subsektor ini, ya, sisi kiri warna kuning ini merupakan contoh game dari game PC maupun komputer ataupun yang lain-lain. Kita bisa memilih game PC model apa. Dilihat ada arcade, PC game, konsol, mobile, chart, and board game. Yang di sebelah kanan, permainan pasti banyak contohnya, tapi permainan sendiri ini bisa terbagi dari contoh-contoh tersebut, seperti racing. Racing ini sendiri permainannya yaitu ram racing, downhill, BMX, dan contoh lainnya. Strategi, shooter, roleplay, stimulation, action. Ini merupakan genre dari game yang kita pilih. Ya, ini contohnya menggunakan medium elektronik ataupun fisik, baik berupa aplikasi software pada komputer. Ya, seperti permainan yang ada di HP maupun komputer itu bisa online maupun offline. Ada juga seperti PlayStation, Gamebot, itu permainan zaman dahulu. Ya, PlayStation ini bisa permainkan langsung 2 orang, langsung, supaya ataupun permainan PlayStation dengan 2 orang ini agar seru
dengan interaksi yang jelas, dan ada juga board game mobile handset dan arcade. 2. Bersifat menyenangkan, fun, dan memiliki unsur kompetisi. Game pasti memiliki kesenangan yang kita miliki, terutama kita memilih game buat hati kita merasa senang. Iya. Dan ada juga game ini memiliki tantangan sendiri, namun ada unsur yang senang karena kita sudah bisa melalui permainan tersebut dan memiliki unsur kompetisi. Permainan semua pasti bisa diikut sertakan lomba seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan lain-lain. 3. Memberikan feedback atau interaksi kepada pemain, baik antar pemain atau pemain dengan alat. Ya, contohnya antar pemain sendiri, kita bisa melakukan interaksi dengan baik agar game tersebut berjalan dengan lancar dan bisa juara ataupun menang. Ataupun pemain dengan alat. Pemain dengan alat ini sendiri kita lihat dari permainannya atau dengan alat yang kita gunakan. Kalau alatnya kita gunakan itu mendukung, maka permainan yang akan kita lakukan pasti berjalan dengan lancar dan bisa dengan senang hati kita melakukannya karena tidak ada halangan satu apapun. Memiliki tujuan atau dapat membawa satu atau lebih konten atau muatan cerita. Pesan yang disampaikan bisa bervariasi, contohnya sendiri unsur edukasi, entertainment, promosi produk, sampai kepada pesan yang destruktif. Ya, dari sebuah permainan pasti banyak pesan yang telah disampaikan atau unsur edukasi untuk mendukung kita. Dengan adanya permainan ini, kita diharapkan selalu aktif ataupun yang berhubungan dengan kesenangan kita. Selanjutnya, promosi produk. Ya, contoh dari game online tersendiri. Dari game online pasti banyak iklan-iklan yang kita lihat karena ini merupakan promosi, ataupun juga dari iklan tersebut banyak juga pesan-pesan yang disampaikan. Yang kelima, bisa menggunakan media daring untuk melakukan pengayaan konten dalam bentuk interaksi sosial antar pemain. Ya, terutama game-game yang banyak sekarang ini banyak kita lakukan dengan tidak kumpul maupun berkumpul. Tapi kalau contohnya saja, kalau kita tidak berkumpul tetapi kita main satu lingkup, di situ terdapat juga room chat agar kita gunakan. Mengapa adanya media daring dalam permainan? Agar permainan yang kita lakukan satu tim ataupun kelompok bisa berinteraksi dengan baik dan saling mensupport supaya menang terus. Ya, pasar game sendiri ada 3, pasar game internasional, pasar game lokal, dan karya kreatif lokal. Pasar game internasional ini sendiri mencakup dari game-game yang disenangi oleh masyarakat maupun mahasiswa. Terutamanya ini merupakan game online yang sudah mendunia sekarang ini. Pasar game lokal ini masih belum seberapa terkenal, namun ada juga yang online maupun offline. Peminatnya masih sedikit. Ya, karya kreatif lokal. Karya kreatif lokal ini bisa kita gunakan untuk membuat permainan sendiri ataupun game fisik. Namun game ini masih belum banyak peminatnya. Isu strategi pengembangan subsektor permainan interaktif, ketersediaan sumber daya kreatif ataupun orang kreatif yang profesional namun tidak didukung.
Potensi mulai tumbuhnya program studi di bidang permainan interaktif. Di masa era globalisasi sekarang ini, banyak orang-orang yang kreatif ataupun inovasi sehingga membuat permainan di bidang interaktif. Yang kedua, mulai sadarnya masyarakat yang ditunjukkan dengan mulai banyaknya minat mahasiswa yang mendaftar. Ya, rata-rata setiap mahasiswa pasti mempunyai game yang mereka senangi. Permasalahannya sendiri. Satu, ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri permainan interaktif. Adanya ini, kurikulum pendidikan dan permainan industri kreatif ada yang tidak mendukung karena kurikulum sendiri sudah memberikan pendidikan ataupun kurikulum telah menetapkan apa yang telah dibutuhkan untuk semua mahasiswa maupun masyarakat. Namun dengan kebutuhan dunia industri permainan kreatif ini belum ada kejelasan ataupun tidak ada kesamaan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian. Yang kedua, belum munculnya perhatian khusus dari kementerian terkait untuk kepastian kelembagaan program studi permainan interaktif potensi permasalahan. Ya, di sini banyak orang-orang kreatif yang tercipta maupun banyak ketersediaan sumber daya kreatif. Namun bagi kementerian tidak membuka lapangan kerja ataupun kelembagaan dalam program studi permainan ini, sehingga karya orang kreatif masih minimal karena dengan belum adanya lapangan kerja yang diberikan sehingga pemikirannya belum cepat tanggap sehingga permainan ini belum terkenal di dunia. Di sini saya akan melanjutkan tentang ketenagakerjaan OKA sebagai tenaga kerja. Untuk potensinya, pertumbuhan jumlah perusahaan pengembangan game. Yang kedua, munculnya beberapa perusahaan yang mengembangkan game yang berbakat. Lalu yang ketiga, upaya yang bersaing untuk tenaga kerja yang berbakat atau memiliki keahlian sehingga banyak perusahaan asing melakukan alih daya ke Indonesia. Namun di sini permasalahannya adalah sumber daya manusia yang belum memiliki pola pikir ke arah industri. Lalu yang kedua, kurangnya pengalaman yang dimiliki sehingga lebih banyak layanan yang dihasilkan dibandingkan produk. Lalu yang ketiga, tawaran untuk bekerja di perusahaan asing yang lebih menggiurkan. Lalu yang terakhir, belum ada sebuah contoh keberhasilan pelaku industri permainan interaktif yang mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti. Lalu ini adalah ketersediaan sumber daya pendukung yang berkualitas, beragam, dan kompetitif. Jadi ini merupakan sumber daya alam dan sumber daya budaya yang berpotensi banyaknya kearifan lokal yang sulit direplikasi sehingga menjadikan hal tersebut sebagai sumber daya yang bermanfaat. Lalu yang kedua, pemanfaatan budaya yang asli sebagai plot di dalam permainan interaktif dapat menciptakan keunikannya tersendiri. Lalu, untuk permasalahannya, ini belum ada usaha yang sistematis untuk membangun elemen kreatif dari sumber daya budaya yang semiotik. Lalu yang kedua, belum ada branding yang bagus untuk mendukung transliterasi dalam permainan interaktif. Yang ketiga, belum ada penanaman karakter yang kuat di Indonesia yang terkait cara berpikir kritis dalam kewirausahaan. Yang keempat, budaya Indonesia justru banyak dimanfaatkan sebagai plot atau narasi oleh pelaku. Lalu ini selanjutnya adalah industri yang berdaya saing, tumbuh dan beragam. Ini
Untuk poin pertama yaitu wirausaha kreatif, berdaya saing, dan dinamis. Potensinya yang pertama yaitu mulai muncul hasil dari pendidikan kewirausahaan di pendidikan tinggi sehingga mulai banyak wirausaha permainan interaktif. Namun permasalahannya adalah belum terlalu banyak contoh keberhasilan pelaku industri permainan interaktif yang mampu menginspirasi orang lain untuk ikut berkecimpung di bidang yang sama. Lalu poin yang kedua yaitu usaha kreatif berdaya saling dan bertumbuh. Untuk potensinya yaitu usaha kreatif mulai tumbuh di kota-kota yang memiliki akses talent dan pasar. Yang kedua, pertumbuhan pasar lokal yang signifikan. Lalu yang ketiga, besarnya peluang untuk saling bekerja sama antar pelaku di dalam ekosistem atau rantai nilai. Namun di sini permasalahannya adalah daya saing usaha kreatif yang masih rendah dan masih memfokuskan kepada servis dan bukan produk. Dan untuk poin ketiga adalah karya kreatif yang beragam dan berkualitas. Potensinya adalah mulai munculnya karya kreatif yang mendapatkan penghargaan internasional. Potensi permasalahannya adalah walaupun ada yang sudah mendapatkan penghargaan global, namun secara umum belum siap untuk berkompetisi secara berkelanjutan. Lalu masalah yang kedua adalah belum mempunyai IP yang kuat untuk bersaing dengan IP global. Selanjutnya yaitu ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif. Perluas pasar bagi karya kreatif. Untuk poin pertama yaitu lembaga, sumber, dan akses pembiayaan yang sesuai dan kompetitif. Untuk potensinya yaitu mulai munculnya venture capital dan sen capital yang memahami kebutuhan pelaku permainan interaktif. Lalu yang kedua yaitu terdapat pembiayaan skala kecil yang dapat diakses oleh pelaku permainan interaktif atau KUR. Permasalahannya di sini adalah skala pembiayaannya itu khusus pengembangan permainan interaktif yang tergolong sangat kecil. Lalu poin yang kedua yaitu penetrasi dan diverifikasi pasar dalam negeri. Untuk potensi, besarnya pasar permainan interaktif lokal maupun internasional. Yang kedua, variasi strategi pemasaran, yaitu memasuki pasar internasional baru, kemudian pasar nasional. Lalu permasalahannya di sini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk lokal. Lalu yang kedua, masyarakat yang masih menilai bahwa permainan interaktif memberikan dampak yang sangat negatif. Lalu selanjutnya yaitu dalam ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif. Jadi untuk infrastrukturnya sendiri itu potensinya yaitu akses internet yang semakin mudah dan murah, dan isu strategis yang mengembangkan subsektor permainan interaktif. Namun di sini permasalahannya penetrasi internet terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Lalu untuk poin teknologi pendukung, potensinya adalah mudahnya akses terhadap piranti yang berbasis open source. Yang kedua, mudahnya akses teknologi terutama untuk kalangan perguruan tinggi. Lalu, yang ketiga adalah banyaknya perusahaan pengembangan yang bersedia memberikan harga khusus kepada pelaku industri lokal. Nah, namun untuk permasalahannya di teknologi pendukung ini adalah rendahnya sumber daya yang dimiliki untuk membeli piranti lunak yang berlisensi. Namun, adanya billing platform yang melakukan persaingan tidak sehat, di antaranya dengan cara menghalangi produk permainan interaktif lain untuk masuk. Saya akan melanjutkan.
yaitu tentang kelembagaan dan iklim usaha yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Yaitu yang pertama itu ada regulasi yang mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya suatu industri kreatif. Dan potensinya dari regulasi ini yaitu yang pertama, belum terdapat peraturan dan hukum yang membatasi perkembangan industri permainan kreatif. Yang kedua, mulai tumbuhnya media arus utama yang mengulas tentang industri permainan interaktif. Permasalahannya dari regulasi ini yaitu yang pertama ada tidak adanya pembedaan perlakuan terhadap pelaku industri lokal maupun asing. Yang kedua, belum adanya sistem klarifikasi usia untuk pengguna permainan interaktif. Nah, yang nomor dua ini biasanya dalam suatu game itu tidak membatasi usia. Jadi game ini tuh nggak tahu yang harus berumur berapa yang boleh memainkan game ini, dan mulai dari di Indonesia itu belum ada, yang di luar negeri itu belum ada penerapannya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada belum ada kebijakan terkait konten. Terus yang kedua itu partisipasi aktif pemangku kepentingan. Yang potensinya itu yang pertama ada mulai adanya partisipasi aktif pemangku kepentingan secara sistematis. Yang permasalahannya yaitu adalah pemerintahan belum melakukan usaha untuk mengkoordinasikan antar pelaku di dalam industri permainan interaktif. Nah, ini adalah ide bisnis yang dibuat dari permainan interaktif, yaitu sebuah event. Sebuah event ini yang namanya One IC. One IC merupakan ajang event game development yang bergerak di bidang battle arena, yang nantinya para peserta atau peminat game ini akan memainkan game tersebut secara kompetitif dan profesional. Selanjutnya, One IC kepanjangan adalah One Indonesia Championship. Terus yang selanjutnya adalah game yang akan dimainkan dalam event ini yaitu game lokal, yaitu game Lokapala. Game Lokapala ini adalah produk lokal dari Indonesia. Deskripsi game dari Lokapala itu merupakan game yang memiliki mekanisme permainan serupa dengan Mobile Legends atau AoV. Namun karakter-karakter yang dibawa dalam game ini diambil dari tokoh pemayangan atau pahlawan Indonesia. Game ini sendiri dikembangkan oleh pengembangan game lokal bernama Tarupa Studios. Dalam gamenya, Anantarupa memberikan 6 role yang bisa dipakai oleh pemain atau pengguna, yaitu Assassin, Fighter, Mech, Marksman, Support, dan Tank. Tujuannya dari event ini yaitu memperkenalkan game buatan lokal. Yang kedua, membangun pengetahuan mengenai tokoh-tokoh yang dimasukkan dalam game ini. Yang ketiga adalah mengetahui sistem apa yang harus diperbaiki maupun diperbarui demi kenyamanan si pemain. Manfaat terbentuknya event One IC bagi masyarakat yaitu yang pertama adalah mensupport dan membranding game lokal. Yang kedua, mampu bersaing di kancah internasional. Bagi pemilik yaitu mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, menjadi pengalaman dan sebagai pembelajaran dalam pembuatan event game ini. Dari analisis pemasaran yaitu adalah pesaing dan peluang pasar. Meskipun banyak sekali event-event yang diadakan, tetapi event ini berbeda karena memperkenalkan game lokal yang mampu bersaing dengan game battle arena lainnya. Event ini memiliki karakteristik berbeda dari event yang lain yang sejenis, berupa perkenalan hero-nya yang bertema sejarawan atau tokoh-tokoh. Yang kedua adalah kebijakan promosi. Untuk dapat meningkatkan hasil pendaftaran One IC, harus melakukan promosi. Bentuk promosi yang dilakukan yaitu melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, baliho, ataupun endorsement.
Yang ketiga adalah kebijakan distribusi. Distribusi hasil event ini akan dilakukan secara langsung di tempat usaha maupun secara tidak langsung atau melalui lewat media sosial atau baliho, endorsement dan lain-lain. Target pasar One IC itu ada 3, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama membahas tentang segmentasi dulu. Segmentasi demografis. One IC ini ditargetkan untuk orang dewasa atau cukup umur untuk seseorang yang gemar memainkan game Battle Arena ini. Jadi di event ini ada batas umurnya yang harus dipatuhi oleh para si pendaftar. Yang kedua yaitu segmentasi psikografis, yaitu kami membagi kategori pasar dengan melihat kelas sosial dari konsumen. Kategori yang kami sasar adalah kelas menengah. Targeting dari One IC kepada kalangan remaja yang penggemar dengan games Battle Arena. Meskipun games Battle Arena itu berbagai macam, mungkin yang sekarang terkenal itu adalah Mobile Legends. Yang kedua AoV. Diharapkan melalui event ini nama game lokapala buatan Indonesia mampu bersaing bersama Mobile Legends maupun AoV. Harapannya seperti itu. Dan positioning event One IC yaitu memberikan informasi produk atau event kepada penggemar game atau customer, yakni orang dewasa yang mempunyai dasar suka memainkan game, bahwa event kami ini adalah event yang mampu bersaing dengan event lainnya, serta memperkenalkan akan kalangan dewasa untuk mencintai atau mensupport terhadap produk lokal, yaitu game lokapala. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah PPT dari kelompok kami. Yang pertama, tetap shift di dalam zona aman, kan banyak permasalahan melalui virus ini. Dan yang kedua itu cepat lakukan tindakan apabila terkena atau terjangkit dan segera mengamankan diri di zona amannya. Ya, ini adalah sumber referensi yang saya ambil dan saya masukkan ke dalam PowerPoint kelompok kami. Ini ada 2 referensi. Ya, sekian dari kami. Terima kasih semua. Apabila ada saran, bisa komentar di kolom komentar kami. Terima kasih.